Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahi ala nikmatir risalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sidang Jum'ah rahimakumullah, tiada kata yang patut kita ucapkan yakni kata-kata pujian kepada Allah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Kita pun bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Lahirnya Allah memberikan kita kesempurnaan tubuh, sehingga dengannya kita bisa beraktivitas. Batinnya Allah mengamanahkan nikmat keimanan, keislaman, hidayah, yang dengannya kita bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang Allah ridho, dan dengan ridho Allah maka kita akan mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta, kuasa tidak lagi bisa menolong kita nanti di akhirat kelak. Tidak lupa khatib berwasiat kepada pribadi dan umumnya kepada para jamaah
rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah senantiasa patuh, taat. Takwa adalah senantiasa berhati-hati di setiap waktu. Takwa adalah berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang secara mutlak, diinginkan ataupun tidak diinginkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di manapun kalian berada, karena takwa adalah bekal. Bahkan bagi orang yang beriman, sebaik-baik bekal adalah ketakwaannya. Dengan seseorang bertakwa, dia bisa menggapai kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sedang jemaah rahimakumullah, kita saat ini berada di dalam bulan yang agung, bulan yang ketiga dalam kalender Hijriyah, yakni bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1447 Hijriyah. Di dalam bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa yang sangat penting, yakni lahirnya manusia terbaik, manusia yang mulia, manusia yang agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak kaum muslimin yang sudah memperingati Maulid Nabi, yakni kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika kaum muslimin merayakan Maulid Nabi, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa kita punya idola, bahwa kita punya panutan yang selayaknya terus diingat, terus diilmui bagaimana sepak terjangnya. Bagi yang kontra, karena berpendapat bahwa itu tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Namun kita sebagai kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah mengambil tengah-tengah. Ketika Maulid Nabi ini hadir kepada kita, kita masih Allah berikan kenikmatan usia, umur panjang, maka sudah selayaknya kita ingat kembali bagaimana sepak terjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Lantas apa yang mesti kita tingkatkan ketika kita sudah mengingat, mengilmui bagaimana sepak terjang Rasulullah dari mulai lahir, anak-anak, remaja, dewasa, sehingga diangkat menjadi nabi dan rasul, khatamun nabiyyin, yakni penutup para nabi. Kita tahu bersama bahwa Rasulullah itu adalah teladan bagi kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ketika kita sudah tahu Rasulullah sebagai teladan, maka patut kita tumbuhkan bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita analogikan seorang laki-laki, pasti ada orang yang ia cintai. Bisa jadi istrinya, orang tuanya, anaknya. Maka bukti kecintaan tersebut bagi seorang laki-laki ketika mencintai istrinya, maka memberikan nafkah secara maksimal. Ketika dia mencintai anaknya, maka memberikan nama yang terbaik, pendidikan yang terbaik, bahkan didekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagi orang yang beriman, ketika ia ingin merasakan manisnya iman, maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus di atas segala-galanya. Maka bagi orang yang beriman, ketika ditanya, "Wahai Bapak, kenapa berbuat baik kepada anakmu, kepada istrimu, padahal ketika aku lihat anakmu belumlah jadi solehah, istrimu juga sama, belum taat kepadamu?" Maka jawab seorang bapak ini, "Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul." Aku taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Inilah bukti cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sebagai contoh. Sidang jemaah rahimakumullah, maka pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan, khotib akan membawakan tema, yakni bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah bersolawat kepadanya, kepada Nabi. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan bagi orang yang beriman, Allah perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi adalah untuk memuliakan beliau. Malaikat bersolawat kepada Nabi adalah mendoakan kebaikan-kebaikan kepada beliau. Lantas umatnya bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang termasuk diberikan syafaat oleh beliau. Maka hal yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi adalah memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau tidak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyaklah sholawat agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dimanapun kita, kapanpun kita, perbanyaklah sholawat agar menjadi ciri kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Karena semua aktivitas kita akan ada saksinya. Berikutnya, bukti cinta kita kepada Nabi adalah jangan sampai meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi. Dalam hadis disebutkan, taraktu fikum amrayni lang tadillu
mata masaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi kita orang yang beriman, agar menjadi orang-orang yang beruntung, tidak tersesat ataupun menyesatkan, maka jadikanlah peninggalan Nabi ini sebagai pegangan. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran. Dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan ketika seseorang sudah dawam tilawah Al-Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safihan li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi syafaat, penolong bagi orang yang membacanya, bagi orang yang berusaha mentadaburinya, bagi orang yang berusaha mengamalkannya. Dan berikutnya adalah kita juga jangan sampai lupakan sunnah-sunnah nabinya. Dan sunnah yang termasuk tertinggi yakni sholat berjamaah. Ketika seorang sholat berjamaah, maka dia akan Allah berikan petunjuk, Allah berikan rahmat. Bukankah ketika seseorang memasuki masjid, dia berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Maka bagi orang beriman, laki-laki, dia akan berusaha melaksanakan sunnah nabinya. Salah satunya yang paling tinggi adalah sholat. Karena seorang ketika dia memperbaiki sholat, maka akan memperbaiki kehidupannya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi adalah bagaimana kita mencontoh akhlak beliau. Dalam hadis disebutkan, innama bu'istu liutamima makharimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak seseorang tercermin dari bagaimana ia berkata-kata. Akhlak seseorang tercermin ketika dia dihadapkan pada situasi yang tidak diinginkan. Akhlak bisa tergambar dari bagaimana ia bersikap kepada Allah, bersikap kepada sesama manusia, bersikap kepada makhluk-makhluk lainnya. Maka Rasulullah mengajarkan akhlak yang baik, akhlak terbaik. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, memiliki akhlak al-amin, yakni dapat dipercaya. Beliau jujur. Bahkan orang-orang kafir sekalipun percaya kepada beliau karena beliau adalah jujur. Jujur adalah salah satu akhlakul karimah dalam syariat Islam. Semoga kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi minimal dengan 3 hal. Yang pertama, dengan memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kedua adalah berusaha untuk mengilmui, menggali dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ketika kata Al-Quran, la taqrabuz zina innahu kana fahisha, janganlah dekati zina karena itu perbuatan keji. Maka kita sami'na wa ata'na. Ketika Al-Quran berkata berbuat baiklah,
kepada keluargamu, maka sami'na wa ata'na. Dan yang ketiga adalah bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi adalah memperbaiki akhlak, dimulai dari kata-kata yang baik, qaulan sadida, karena segala sesuatu komunikasi awalnya dari kata-kata. Seseorang yang beriman, yang berakhlak akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ti wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita menjadi umatnya yang terbaik dengan berusaha memperbaiki akhlak kita. Dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah 128. Surat At-Taubah ini sedikitnya ada 3 hal, 3 akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama, beliau itu merasa apa yang dirasakan oleh orang lain, atau bahasa kita berempati. Kedua, Rasulullah juga menginginkan kaum muslimin selamat, maka sudah sepatutnya kita jadikan Rasulullah sebagai contoh. Dan yang ketiga, beliau penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Marilah kita berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, digolongkan oleh Allah orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma takhtim alaina fi husnil khatimah wa la tahtim alaina fi su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diluruskan, dirapatkan untuk